Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan masih berkaitan dengan rilis kinerja kuartal ketiga di 2023. Di mana pemirsa PT Bukalapak.com Tbk atau Buka membukukan kerugian bersih di Rp776 miliar di kuartal ketiga di 2023. Posisi ini berbanding terbalik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, di mana Buka masih mencatatkan laba bersih. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Bukalapak.com Tbk membukukan kerugian bersih Rp776 miliar di kuartal 3 2023. Posisi ini berbanding terbalik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, di mana Bukalapak masih mencatatkan laba bersih Rp3,62 triliun. Meski mencatatkan rugi bersih, Bukalapak berhasil mencatatkan pendapatan Rp3,33 triliun. Raihan ini naik 28,94% year on year dari raihan di kuartal 3 2022 yang mencapai Rp2,58 triliun. Pendapatan ditopang oleh pendapatan marketplace Rp1,73 triliun, pendapatan online to offline Rp1,59 triliun, dan pendapatan dari pengadaan Rp11,09 miliar. Akan tetapi, Buka mencatatkan rugi nilai investasi Rp707,17 miliar dari sebelumnya laba nilai investasi Rp5,13 triliun. Akibatnya, Bukalapak mencatatkan rugi usaha Rp1,29 triliun berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu dengan laba usaha Rp3,53 triliun. Adapun hingga akhir September 2023, Bukalapak mencatatkan total aset Rp26,6 triliun, turun dibandingkan akhir Desember 2022 di Rp27,4 triliun. Total liabilitas Rp842,6 miliar di akhir kuartal 3 2023, turun dari Rp907,92 miliar di akhir 2022. Sementara total ekuitas turun menjadi Rp25,8 triliun di 30 September 2023 dari Rp26,4 triliun di 31 Desember 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi laporan kinerja di kuartal ketiga di 2023, di mana Buka berbalik arah membukukan rugi bersih dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun sebelumnya yang masih mencatatkan laba bersih. Hari ini saham Buka mengalami koreksi yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Langsung saja kita akan coba lihat grafis yang pertama, pemirsa, pergerakan saham Buka secara intraday-nya. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, saham Buka sudah berada di level 200 dan posisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya, di mana saham Buka ditutup di level 202. Namun pada pukul 9:10 pelemahan terhadap saham Buka sudah mulai terbatas, di mana sudah menyentuh di level 202 yang merupakan level penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dan level ini ternyata tidak mampu dipertahankan oleh Buka karena pada pukul 10:15 Buka melanjutkan koreksi di mana level 200-an sudah ditinggalkan, tepatnya di 198, dan level yang lebih rendah lagi dicatatkan oleh Buka di penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini, tepatnya di 197, dan di pembukaan sesi kedua masih berada di level yang sama. Sementara untuk posisi saat ini, pemirsa, beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, saham Buka masih tertekan di 2,97% dan levelnya sedikit lebih rendah, tepatnya di Rp196 per sahamnya. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, level terendah Buka ini sempat tadi menyentuh di level 193, tepatnya menjelang pukul 11 pada siang tadi. Level tertinggi hari ini di level 200 dan juga 202 merupakan level penutupan kemarin dan pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham Buka lebih cenderung tertekan, meskipun pada pukul 9:10 pelemahannya lebih ke arah terbatas. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Buka di beberapa bulan terakhir. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di perdagangan Mei, saham Buka masih bergerak di 230-an, tepatnya di perdagangan 2 Mei. Kemudian di perdagangan Juni, saham Buka lebih cenderung tertekan
Meskipun masih bertahan di atas level 200-an, namun saham buka bergerak di 212. Tapi secara intraday-nya di sepanjang Juni, buka sempat mengalami koreksi di bawah 200-an, tepatnya di 197. Namun di perdagangan Juli, buka mencoba untuk bangkit dan sudah berada atau semakin kuat atau semakin kokoh di atas level 200-an, tepatnya di 244. Agustus kembali tertekan di 220, namun di perdagangan September, pemirsa, saham buka kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus di level 262, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Tapi secara year to date, saham level tertinggi yang sempat disentuh oleh buka ada di level 304 rupiah per saham. Tepatnya level ini berhasil dicatatkan oleh buka di perdagangan awal Februari di 2023. Selanjutnya, posisi ini tidak berlangsung lama. Setelah mengalami penguatan di level 262, saham buka kembali tertekan di bawah level 200-an. Hari ini di 197 pembukaan sesi kedua. Posisi saat ini saham buka pelemahannya masih berada di level 190-an, tepatnya di 196, melemah di 2,97%. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa? Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat. Dan mungkin saja juga ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, di mana saham teknologi dalam beberapa waktu terakhir juga cenderung tertekan, terutama di tengah kebijakan suku bunga tinggi. Yang terbaru, Bank Indonesia kemarin juga sudah menaikkan suku bunga acuan di luar perkiraan menjadi 6%. Nah, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya minus di kisaran 19,62 kali, PSR-nya di 4,56 kali, PBV dari buka ada di kisaran di 0,79 kali. PCFR-nya minus di 820,34 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.